Dari berbagai klarifikasi ini kami sudah sampaikan kepada atasannya bahwa di situ benarlah dianggap tidak ada apa-apa, karena orang umum mungkin melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Saudari Wiwi mungkin dianggap biasa, tetapi ini Saudari Wiwi adalah seorang pejabat negara atau ASN atau PNS. Barangkali hal-hal seperti itu dianggap hal yang luar biasa karena di situ ada unsur perjinaan atau perselingkuhan berganti-ganti pasangan. Dalam hal keluarga Muslim, hal seperti itu sudah kami anggap, karena kami keluarga Muslim, dianggap melanggar syariat atau kaedah-kaedah syariat atau dayus. Maka dari hal itu, dalam hal ini bukannya saya kok mencari pembenar sendiri, tetapi saya hanya miris akan permainan sikap daripada istri sah saya, yaitu Indah Widiawati, dengan cara-cara yang tidak bermoral, tidak bermartabat, dan melampaui dari kehendak masyarakat. Apalagi tidak ada cara lain, apakah tidak ada cara lain yang lebih elegan dan bertanggung jawab? Apakah dengan cari makan harus dengan cara-cara seperti itu? Cari minum harus ambil dari comberan atau bersama babi-babi atau kaleng-kaleng bekas di tempat minuman yang berbau? Kalau memang erosi estetika dan moralitas begitu sudah sangat dibangga-banggakan dalam tubuh dunia pendidikan, maka 20-30 tahun lagi negeri ini tidak akan ada ampunnya. Kita sama-sama menjadi tua. Kalau orang-orang di sekitar kita berbuat seperti itu, akan dikemanakan wajah-wajah kita. Orang mungkin tak paham bahwa sekecil apapun mindset pemikiran seseorang mungkin tidak akan difahami, dan lantas semena-mena dan sewenang-wenang kalau memiliki jabatan lalu menganggap kecil atau hina peran orang lain yang telah membantunya. Memang kalau dilihat sekilas kita tidak penting, tapi dalam hal segala unsur semua itu harus dimulai dari dasarnya. Kalau memang dasarnya kuat, maka tidak akan orang itu melakukan presiden buruk seperti itu, karena kehidupan yang sebenarnya yang murni dan baik itu sangatlah penting, yaitu urusan senang atau tidak senang itu bukan urusan besar atau tidaknya perkara yang belakangan. Misal memang dalam kebijaksanaan yang mengantarkan kita seperti ini agar orang dapat memilih mana yang teman sejawat seperti apa, lingkungan seperti apa, keluarga memperlakukannya seperti apa. Ini adalah sebuah bentuk profesionalisme di dalam melakukan langkah-langkah. Bagi saya, selama ini kita tidak hanya semata-mata menekankan agar memilih teman yang baik, teman yang tidak membantu mengantarkan kita dalam kesesatan, dan kita tidak berbakti kepada selain Allah dan musuh. Saya ceritakan bahwa ibarat kuda saya ini beda dengan kuda lain. Mungkin binalnya, aksinya mungkin berbeda dengan kuda lain. Melihat saja mungkin orang akan kelelahan dan kesalahan. Melihat gaya model Saudari Wiwi jalannya saja dengan nerak-nerak pagar orang lain dan tidak patuh dengan aturan pemiliknya. Makannya roti, minumnya susu, dan mungkin binatang sebesar apapun akan dia tendang, karena tiap orang ingin mengendarainya karena memang lajunya kencang, persetan pemiliknya. Ketika itu saya naiki, saya terpelanting dan kuda itu jundil lalu saya ditinggalkan. Maka ada dua opsi, saya katakan bahwa untuk belok dan kembali ke rumah, naluri kebinatangannya sudah mengamuk, malah mau menggigit kuping yang pemiliknya dan nyeletak. Mungkin semua orang saya kasih tahu Pak soal bendalnya kuda betina saya ini, dan teman-teman semuanya tahu bahwa betapa sayangnya saya sama kuda itu, mungkin karena selalu ada berita buruk dan naas yang dilakukan kuda-kuda saya. Kalau memang ketemu jantan-jantan lain, mungkin kudaku tak mau pulang, lupa alamat, lupa bahwa dia punya pemilik. Binatang ini agak tolol dan ia tak berbicara apa-apa pada kita karena kita manusia yang seperti tidak bisa mikir. Tapi sebagai kuda dia yang mikir katanya. Jadi semua pikiran kuda atau keledai seperti itu. Dia nggak mikir saja mengatakan dia mikir. Sebagai orang bekerja ada dua definisi. Pertama adalah patung gawe atau bekerja sama atau makarya, berkarya. Yang kedua adalah mbut gawe. Mbut gawe itu pergawe. Orang yang mbut gawe itu pekerjaannya cuma menyambut atau pinjam, ngerusak, meminjam, ngerenah pekerjaan orang lain,
melakukan pekerjaan atas perintah orang lain, dan itu nanti akan kelelahan. Mari kita lihat, kalau memang Bapak jadi saya yakin istri Bapak kalau kelakuannya seperti Ibu Indah itu akan seperti apa Bapak. Tentunya kita perlu menyadari, bukan mengajak untuk yang tidak benar.